Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Krioto. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara merangkai sistem audio ya, atau audio pada mobil ya. Namun di sini untuk mempermudah penjelasan saya menggunakan trainer ya, walaupun nanti secara konsep sebenarnya sama. Nah, yang perlu dipersiapkan tentunya nanti ada beberapa komponen ya, mulai dari nanti kunci kontak kita harus identifikasi terlebih dahulu ya, setiap terminalnya. Kemudian sekring, ini bisa nanti menggunakan sekring yang 60 ampere ya, atau di bawahnya juga boleh, nanti tergantung beban dari audio sendiri, tapi lebih aman kita menggunakan 60 ampere ya. Kemudian head unit ya, kita pakai double din. Mereknya sebenarnya terserah karena semuanya hampir sama. Ketika kalian cermati di bagian soket head unit itu nanti ada beberapa terminal atau pin ya kan, mulai dari GND atau ground, kemudian nanti ada input dari baterai ya, atau dari sekring, kemudian nanti ACC itu dari kunci kontak. Remote di sini adalah gunanya untuk sebagai pemicu hidupnya power ampli ya. Namun nanti ketika tidak menggunakan power ampli, maka bagian remote ini tidak perlu digunakan. Kemudian di sini ada FL plus dan FM min ya kan. Ini adalah bagian speaker sebelah depan ya. Ini plus min ini depan kiri, kemudian FR ini adalah depan sebelah kanan, kemudian RL ini adalah belakang sebelah kiri, dan RR itu belakang sebelah kanan. Secara umum untuk terminal di head unit itu hampir sama seperti ini. Nah, kemudian apabila menggunakan power ampli, maka perlu kita cermati seperti ini. Ya, di sini ada soketnya sebenarnya. Oke. Mulai dari power input ya, di bagian power ampli sendiri nanti ada ground, ada remote yang asalnya nanti dari head unit ya kan. Kemudian terminal B atau nanti dari baterai. Kemudian ada front speaker dan rear speaker, nanti ada plus min ya, hampir sama. Terus untuk lebih mudahnya ini kita geser ke sebelah sini ya, walaupun secara konsep sebenarnya pinnya ada di sebelah sini, tapi untuk mempermudah ini ya, ada gendir, kemudian remote, ada 12 plus ya kan, kemudian ada rear speaker atau front speaker. Kemudian ini ada kabel ya, RCA input, nanti masuknya ke bagian head unit, langsung di bagian belakang biasanya. Di sini sudah disediakan ya, air out sama air out ya. Oke, air out. Kemudian ini nanti ada kabel antena ya, antena audio ya. Kemudian ini ada untuk kamera mundur biasanya ya kalau disediakan. Sementara untuk yang input ya sebelah sini ya. Kemudian sebenarnya di sini ada kabel aux juga, tapi hampir sama ya. Yang kita pakai adalah L out sama R out. Nanti untuk output keluaran ke power ampli apabila menggunakan power ampli. Nah, apabila semuanya sudah bersiapkan, maka yang perlu kita lakukan adalah tinggal melakukan perangkaian. Nah, perangkaian yang pertama tentunya kita mulai dari sekring dulu ya. Oke, sekring di sini. Ini maksudnya di sini ya, terminal B atau output sekring. Nanti kita masukkan ke output bagian double din seperti ini. Ya. Kemudian GND atau ground double din ya. Kita masukkan ke sebelah sini. Oke. Ya. Karena ground dari baterai itu sudah dihubungkan langsung ke bagian ground dari power ampli. Nah, setelah ini tinggal kita hubungkan. Nah, karena posisi kontak yang kita gunakan adalah ACC, maka kita ambil kontak bagian ACC, kita hubungkan ke bagian ACC head unit seperti ini. Nah, ini secara konsep sebenarnya sudah nyala ya. Oke, sudah nyala, cuma belum ada output ke speaker. Nah, tinggal kita buat output ke speaker.
output ke speaker. Kita ambil semisal depan ya plus, maka kita hubungkan ke plus, ya kan? Kemudian min, ini di sini min, kita hubungkan ke min seperti ini. Nah, ini secara konsep sebenarnya sudah benar, ya kan? Tinggal nanti depan kanan diambilkan ke depan kanan, kemudian belakang kiri berarti diambilkan ke belakang kiri, belakang kanan berarti dihubungkan ke belakang sebelah kanan. Nah, secara konsep ini sebenarnya sudah nyala, tapi tanpa adanya power ampli. Nah, ketika kita menginginkan menggunakan power ampli, maka output yang dari head unit nanti bisa kita masukkan ke bagian ini ya, bagian front speaker. Nah, sebagai contoh seperti ini. Ya, perbedaannya di sini. Nah, kemudian untuk pemicu di sini kita aktifkan juga. Ya, pemicu 12 volt dulu, ya, yang jelas. Power ampli itu membutuhkan 12 volt yang asalnya nanti dari sekring langsung. Oke, ya, kita ambilkan dari sekring. Ya, 12 volt. Kemudian remote ya. Remote. Ini pemicu untuk aktivasi power ampli, ya kan? Ketika head unit dinyalakan. Jadi nanti power ampli itu bekerja ketika head unit dinyalakan. Maka kita ambil remote, ya. Kemudian, nah di sini sudah ada keluaran output dari speaker. Nah, ini berarti sudah bisa digunakan. Nah, apabila ada pilihan seperti ini di bagian power ampli, itu biasanya ada bridge ya. Bridge ini tujuannya hanya untuk menyatukan output speaker itu menjadi satu, ya kan, sehingga nanti daya keluarannya menjadi lebih besar, bisa 2 kali lipat. Semisal ini 65 watt, ini 65 watt, ya kan. Semisal outputnya itu 65 watt dan 65 watt, ketika disatukan maka bisa menjadi 120 watt, sehingga dayanya bisa 2 kali lipat jika menggunakan bridge, ya. Terus ya, seterusnya tinggal kita hubungkan saja speaker yang lain. Oke ya, bagian depan ya plus, kita hubungkan ke bagian plus seperti ini ya. Terus bagian main nanti juga kita ambilkan juga seperti ini, main ya, main, dapatnya main juga seperti ini. Oke, nanti tinggal bagian ini bagian belakang ya. Oke, karena ini rear speaker ya, jadi kita ambilkan ke bagian belakang. Kemudian yang front speaker berarti bisa kita ambilkan yang ini. Di sini ada pilihan lagi ya, ada plus. Oke, kita ambilkan ke sebelah depan. Terus ya, nah di sini ada main lagi ya, kita ambilkan main ke sebelah depan. Oke, terus yang belakang juga sama ya, di sini masih ada lagi outputnya, kita ambilkan ke bagian belakang seperti ini. Terus yang terakhir main, ini kita ambilkan ke sebelah sini. Nah, maka rangkaian sistem audio menggunakan power ampli pada kendaraan sudah selesai. Ini ya, ini GND ground, dapatnya min sama ya, disatukan menggunakan ground dari head unit juga bisa, ataupun nanti dipisah. Remote di sini sebagai pemicu aktivasi dari power ampli, sehingga nanti ketika head unit nyala maka bagian power ampli juga ikut nyala. Oke. Kemudian 12 sebagai sumber utama ya, 12 plus ya. Ini dari sekring 60 ampere. Kemudian yang lain nanti di bagian bawahnya ini nanti tinggal dihubungkan ke bagian speaker. Nah, kemudian inputnya ini di sini ya.
kabel RCA nanti tinggal dimasukkan ke bagian inputnya, baik R maupun L. Oke ya. Kemudian nanti bisa di setel power amplinya sesuai dengan kebutuhan atau selera. Oke. Apabila nanti ditambahkan subwoofer, ya berarti nanti tinggal dihubungkan ke bagian subwoofer. Oke. Tinggal nanti bagian apa yang mau dihubungkan ke bagian subwoofer. Semisal gini, dalam suatu rangkaian di head unit itu tidak melulu dihubungkan ke bagian power ampli. Nah, sebagian besar speaker, sebagian contoh speaker depan ini nanti menggunakan output langsung dari dari head unit. Sementara nanti speaker belakang atau subwoofer nanti bisa dihubungkan ke bagian power ampli, output dari power ampli, sehingga nanti timbul suara yang lebih balance. Ya kan? Karena kalau keseluruhan nanti dimasukkan ke bagian power ampli, tentunya nanti keluaran dari power atau dari speaker itu nanti bisa bertabrakan dan lain sebagainya. Oleh karena itu nanti perlu penyetingan agar suara yang dihasilkan itu bisa lebih baik. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya terkait bagaimana cara merangkai sistem audio pada kendaraan. Apabila ada pertanyaan, boleh komentar di link komentar yang disediakan. Oke ya. Sekian tutorial dari saya. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.